warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdahya Nursabila Rasyada dari kelompok 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak utama orang-orang soleh pada tokoh Imam Ghazali dan juga Ibnu Sina. Yang pertama yaitu Imam Ghazali. Riwayat hidup Imam Ghazali. Nama asli dari Imam Ghazali yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu adalah nama lengkap dari Imam Ghazali. Lahir di Dus, Khorasan, suatu tempat kira-kira 10 mil dari Naisabur, Persia. Tepatnya lahir pada tahun 450 Hijriah dan wafatnya pun di negeri kelahirannya pada tahun 505 Hijriah. Di masa hidupnya, Al-Ghazali dikenal sebagai seorang ahli ketuhanan dan seorang filosof besar. Di samping itu juga masyhur sebagai seorang ahli fikih dan tasawuf yang tidak ada tandingannya di zaman itu, sehingga karya tulisannya yang berupa kitab Ihya Ulumuddin dipakai oleh seluruh dunia Islam hingga sekarang. Ayahnya juga tergolong orang-orang yang soleh dan hidup secara sederhana. Kesederhanaannya dinilai dari sikap hidup yang tidak mau makan kecuali dari usahanya sendiri. Ayahnya pada waktu senggang sering berkesempatan berkomunikasi dengan ulama pada majelis-majelis pengajian. Ia amat pemurah dalam memberikan sesuatu yang dimiliki kepada ulama yang didatangi sebagai rasa simpati dan terima kasih. Sebagai orang yang dekat dan menyenangi ulama, ia berharap anaknya kelak akan menjadi ulama yang ahli agama serta member nasihat pada umat. Al-Ghazali selain mendapat bimbingan dari ayahnya, dibimbing pula oleh seorang sufi kenalan dekat ayahnya. Di samping mempelajari ilmu tasawuf dan mengenal kehidupan sufi, beliau juga dibimbing studi Al-Quran dan hadis. Kemudian karya-karya Imam Al-Ghazali. Karya Imam Al-Ghazali diperkirakan mencapai 300 buah. Namun di sini hanya sebagian yang dapat disebutkan, di antaranya yaitu Al-Maqasid Al-Falsafah, Tadafut Al-Falasifah, Mi'yar Al-Ilm, Ihya Ulumuddin, Al-Munqus min Adalal. Kemudian yaitu pemikiran Al-Ghazali. Di sini saya menjelaskan terdapat 3 pembahasan dalam pemikiran Al-Ghazali. Yang pertama yaitu dalam segi filsafat, dan yang kedua dalam segi tasawuf, dan yang terakhir dalam segi kalam. Pembahasan selanjutnya yaitu tokoh Ibnu Sina. Riwayat hidup Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina, atau di dunia barat dikenal dengan sebutan Avicenna. Beliau lahir pada bulan Safar di desa Afsana pada tahun 370 sampai 428 Hijriah. Sejak kecil Ibnu Sina memang menunjukkan daya intelektualitas tinggi serta ingatan yang kuat. Bahkan di usia muda ia telah mampu menyerap ilmu para gurunya. Ibnu Sina belajar di suatu tempat yaitu Bukhara kepada gurunya yang bernama Abu Abdullah An-Naqiliyah. Beliau belajar banyak ilmu, dimulai dari Al-Quran, sastra, mantik, fisika, metafisika, astronomi, dan lain-lain. Sejak usia muda, Ibnu Sina telah menguasai disiplin ilmu tersebut. Bahkan pada usia 10 tahun, Ibnu Sina telah menghafal Al-Quran. Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran ini pada usia 16 tahun. Tidak hanya belajar teori,
ia juga mempraktekannya. Ibnu Sina pergi ke desa-desa untuk mengobati orang-orang miskin dan orang yang kurang mampu. Ia memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas di usia yang sangat muda, yaitu usia 18 tahun. Di usia yang masih sangat muda tersebut, ia semakin semangat mempelajari berbagai bidang ilmu. Karya-karya Ibnu Sina yang terkenal ialah Asy-Syifa, An-Najat, Al-Isyarat, At-Tanbiyat, Al-Hikmat Al-Masyriqiyah, dan juga Al-Qanun. Selanjutnya yaitu pemikiran Ibnu Sina. Doktrin-doktrin dan pemikiran Ibnu Sina sebagaimana dikemukakan dalam Al-Isyarat Al-Mantiqul Mustasyriqin, yang menampilkan doktrin-doktrin orisinalnya dengan mengesampingkan tugas membandingkan Asy-Syifa dengan buku-buku Aristoteles. Berikut doktrin-doktrin pemikiran Ibnu Sina meliputi definisi dan konsep logika, klasifikasi ilmu, permasalahan alam semesta, definisi pertimbangan empiris, metafisika eksistensi, kesatuan eksistensi alam, fisika psikologi, kesadaran internal, dan keabadian ruh dan etika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.